Selamat siang saudara sekalian dikasih Tuhan. Mari kita akan mulai kebaktian kita pada siang hari ini. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Kebaktian pada siang hari ini kita alaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya damai sejahtera atas kita sekalian. Mari kita sama-sama akan bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan buku nyanyian kita nomor 24, Juru Selamat yang Ajaib. Nomor 24, Juru Selamat yang Ajaib. Kita akan nyanyikan bait pertama, dua, dan yang ketiga. Juru Selamat yang Ajaib. What a wonderful Savior. Kristus sudah bebaskanku, Juru Selamat yang ajaib. Hutang dosa ditebusnya, Juru Selamat yang ajaib. Juru Selamat yang ajaib, ya Yesus Tuhanku. Juru Selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku, yang mengorbankan darah-Nya. Juru Selamat yang ajaib, ku dan Allah didamaikan. Juru Selamat yang ajaib, Juru Selamat yang ajaib, ya Yesus Tuhanku. Juru Selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku. Ku diberi kuasa menangnya, Juru Selamat yang ajaib. Peperangan dimenangkan, Juru Selamat yang ajaib. Juru Selamat yang ajaib, ya Yesus Tuhanku. Juru Selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan pada siang yang cerah ini. Tuhan sekali lagi memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Khususnya kami yang ada di rumah maupun kami yang sudah di gereja Tuhan. Biarlah Tuhan kami mempersiapkan hati kami masing-masing untuk datang kepadamu. Karena kami percaya 2 atau 3 orang berkumpul bersama-sama, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan.
Itu sebab Tuhan kami datang sembah sujud kepadamu Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh rangkaian kebaktian ini ke dalam tangan Tuhan. Jikalau masih ada teman-teman kami yang mungkin dalam perjalanan datang ke tempat ini Tuhan, sertai mereka Tuhan tiba dengan selamat dan beribadah bersama-sama dengan kami. Jikalau mereka berhalangan pada hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau juga senantiasa menyertai mereka Tuhan, memelihara mereka sehingga pada minggu-minggu yang akan datang, mereka boleh kembali berkumpul bersama-sama dengan kami Tuhan. Oh Tuhan, akhirnya kami mau serahkan seluruh rangkaian kebaktian ini ke dalam tangan Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Kita duduk kembali. Kita akan baca bacaan bertanggapan. Bacaan bertanggapan nomor 35. Bacaan bertanggapan nomor 35. Kalau sudah dapat, saya akan membacakan bagian pembacaan. Jemaat sekalian membacakan bagian jemaatnya. Tanpa iman tidak mungkin orang berpaling kepada Allah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Tanpa iman tidak mungkin orang berpaling kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman adalah hak taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba-lomba dengan tekun dan dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, dan dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Kita akan kembali memuji Tuhan nomor 31. Kasih Tuhan selamatlah. Nomor 331. Ya. Nomor 331, kasih Tuhan selamatkanku. Nomor 331. Dalam dosaku hanyut, jauh dari Tuhanku, beban dosa menekan hatiku susahlah. Tuhan Maha Pengasih, Ia dengar tangisku,
yang menyelamatkanku, tak hanyutlah. Kasih Tuhan selamatkanku, dengan kasih besarnya selamatkanku. Kasih Tuhan selamatkanku, dengan kasih besarnya selamatkanku. Jiwa rohku dihiraukan untuk ikut Tuhanku, hidup dalam kasih-Nya penuh bersyukurlah. Tuhan Maha Setia, patut ku pujilah, setia melayani tak perintah-Nya. Kasih Tuhan selamatkanku, dengan kasih besarnya selamatkanku. Kasih Tuhan selamatkanku, dengan kasih besarnya selamatkanku. Ketiga, saat diserang bahaya, ku pandang Tuhanku, kasih-Nya yang melimpah pasti ditolong-Nya. Tuhan Maha Penguasa, ombak pun taatlah. Ya selamatkanku, tak bisalah. Kasih Tuhan selamatkanku, dengan kasih besarnya selamatkanku. Kasih Tuhan selamatkanku, dengan kasih besarnya selamatkanku. Mari kita dengan gereja segala abad dan tempat, kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kalau pada hari ini kembali kami datang beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan, sucikan kehidupan kami, biarlah kami semua layak datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami orang berdosa, seringkali kami berbuat salah di hadapan-Mu, tapi Tuhan pada hari ini kami datang dengan rendah hati, mohon Engkau membersihkan semua dosa-dosa kami sehingga kami boleh layak menerima firman-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami juga ingat teman-teman kami yang tidak hadir pada hari ini. Ada yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan. Ada yang sibuk dengan pekerjaan, biarlah Tuhan bereskan semuanya. Biarlah pada waktu-waktu mendatang mereka kembali boleh beribadah bersama-sama kami di tempat ini. Jikalau di antara kami ada yang sudah suam-suam kuku, oh Tuhan, berikan semangat kami, mengingatkan kami akan kasih-Mu Tuhan yang begitu besar. Dan Tuhan kuatkan kami untuk tetap setia kepadamu. Bapa kami di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk setiap kegiatan di gereja kami. Minggu depan kami akan mengadakan acara Mother's Day. Biarlah Tuhan juga pimpin acara ini Tuhan.
Dan Tuhan pimpin juga semua yang mengisi acara ini. Tuhan juga berkati kami yang dari melayani Tuhan. Semua yang akan hadir, Tuhan juga memberkati. Bapa di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk masa depan gereja yang Tuhan. Kami pertaruhkan kami ke dalam tangan Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan yang ada tempat ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan senantiasa memimpin anak-anak Tuhan. Mereka yang rindu akan kasih Tuhan. Mereka boleh bersama-sama kami di sini melayani Tuhan. Bersama-sama kami berjuang untuk memperluas kerajaan Tuhan. Bapa di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk keadaan dunia Tuhan. Untuk pertikaian pertempuran yang ada di Ukraina. Demikian juga antara Rusia Tuhan, kami doakan agar Tuhan campur tangan. Tuhan, kami tidak tahu siapa yang salah dalam hal ini, tapi Tuhan kami doakan. Kalau di antara perang ini ada yang korban, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang memberikan penghiburan, merawat secara khusus mereka-mereka yang kehilangan sanak famili, mereka yang sedang jatuh korban Tuhan. Semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, kami juga mengingat satu persatu keluarga kami Tuhan, dimanapun kami berada. Dan pelayanan-pelayanan di gereja ini Tuhan, Tuhan juga senantiasa memberkati Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan kebaktian pada hari ini. Kami doakan untuk kami yang melayani Tuhan, baik pemimpin pujian, penyampai firman Tuhan, pemain musik, dan kami semua akan dengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati agar firman Tuhan sungguh-sungguh jadi berkat dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, doa pada hari ini tidak sempurna. Sempurnakanlah Tuhan melalui doa yang Engkau pernah ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita akan mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan sama-sama lihat buku nyanyian kita nomor 222. Ku percaya pada Yesus. 222. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang baka. Ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus ku percaya, selamanya setia. Yesus, Yesus indah mulia, oh tambahlah imanku. Ku percaya pada Yesus, darah-Nya dicurahkan, hanya oleh karena iman hatiku disucikan. Yesus, Yesus ku percaya, selamanya setia. Yesus, Yesus indah mulia, oh tambahlah imanku. Ku percaya pada Yesus, rela sangkal diriku, hanya mendapatkan Yesus, bahagialah hidupku. Yesus, Yesus ku percaya, selamanya setia. Yesus, Yesus indah mulia, oh tambahlah imanku. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita masuk ke dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpuji nama Engkau ya Tuhan, di hari yang
minggu ini hari Sabat, hari perhentian, kami boleh datang bersujud menyembah kepada Engkau. Tuhan, Engkau berkata di mana 2 atau 3 orang berkumpul, Engkau berada di tengah-tengah kami. Tuhan, biarlah segala hormat dan pujian kami kembalikan kepada Engkau di tempat yang maha tinggi. Biarlah Engkau bersabda kepada kami di tengah-tengah kami, dan firman Tuhan boleh menguatkan kami dan boleh meneguhkan hati kami untuk kami boleh berjalan kembali kepada Engkau, untuk kami boleh melakukan pelayanan kami mengabarkan Injil kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersabdalah kepada setiap kami karena kami siap mendengarnya, dan kami usir dan tangkis segala anasir yang jahat keluar daripada ruangan ini dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Roh Kudus Tuhan bertatalah di tengah-tengah ruangan kebaktian ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasalnya yang ke-21 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-14. Yohanes pasal 21 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpullah Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ayat ke-7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Lalu ia terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Tema hari ini adalah hidup yang lebih bermakna. Nah, minggu lalu sudah kita mendengar firman Tuhan bahwa Yesus menampakkan diri kepada Thomas yang ragu, yang ketika dia mengatakan, "Jikalau aku tidak mencucukkan tanganku ke atas bekas paku daripada Yesus itu dan juga mencucukkan ke dalam jariku ke dalam lambung bekas tombak itu, sekali-kali aku tidak percaya." Maka pada minggu selanjutnya, 8 hari minggu depannya, Yesus tampil di tengah mereka dan berkata langsung kepada Thomas, "Thomas, cucukkanlah tanganmu ke dalam jarimu ke dalam tanganku dan juga ke dalam lambungku yang kena tombak itu." Maka Thomas pun berkata dan berlutut, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yesus berkata, "Karena engkau melihat maka engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya." Demikianlah Injil keselamatan daripada Yesus Kristus. Setelah itu Yesus tampil lagi pada yang ketiga kalinya. Ketika pada waktu itu
tepi pantai Danau Genesaret atau Danau Galilea ataupun Danau Tiberias, di mana murid-murid pada waktu itu kembali lagi menangkap ikan. Di situ kita melihat ada 7 orang yang hadir, yang pergi menangkap ikan di Danau Tiberias. Dan pada waktu itu kita melihat bahwasanya Petrus yang pada waktu itu berkata kepada teman-temannya yang lain dalam ayat ketiga, aku pergi menangkap ikan. Ya, di sini kita melihat kemungkinan Petrus merasa dirinya putus asa karena dia merasa dirinya sudah worthless, dia tidak berguna lagi, dia sudah tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Ya, dia merasa Tuhan Yesus sudah bangkit dan Tuhan Yesus sudah tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Maka dia merasa putus asa dan dia pergi lagi menangkap ikan, kembali lagi pada profesinya yang mula-mula. Setelah Petrus menyangkal Yesus 3 kali, maka berkokoklah ayam. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, maka Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Dia menyesal karena dia pernah menyangkal Yesus. Padahal dia pernah berkata pada waktu perjamuan yang terakhir dan berkata sebelum Yesus mati itu. Ya, dia berkata, Yesus berkata juga kepada murid-muridnya pada malam terakhir. Coba kita melihat Matius 26 ayatnya yang ke-31. Maka berkatalah Yesus, malam ini kamu semua akan tergoncang imannya karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu. Dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Sebab semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Nah, Petrus berkata bahwa dia tidak akan menyangkal Yesus dan juga di dalam Injil yang lain dikatakan bahwasanya dia akan masuk penjara bersama dengan Yesus dan mati bersama dengan Yesus. Demikian Petrus, tetapi dia tidak bisa mempertahankan janjinya kepada Yesus dan dia telah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Maka di sini kita melihat bahwasanya di dalam hal ini Petrus dia telah gagal akan janjinya. Dan dia berkata dia akan pergi menangkap ikan karena dia menjadi putus asa. Dia merasa dirinya terhina dan tidak layak untuk menjadi pemimpin jemaat. Saudara sekalian, padahal kita melihat bahwasanya di dalam Lukas pasal 5 ayat 10 juga dikatakan di sini, di dalam pada waktu mereka menjala ikan di dalam pantai Galilea, Yesus berkata kepada Petrus yang waktu itu juga di dalam Lukas 5, Yesus memanggil muridnya yang pertama di mana mereka pergi menangkap ikan dan juga mereka tidak menangkap apa-apa. Maka Yesus mengatakan, tebarkanlah jalamu di dalam tempat yang dalam itu, maka kamu akan menangkap ikan. Nah, di sini kita melihat Petrus pada waktu ini juga pergi menangkap ikan seperti semula. Dan demikian juga dalam hidup kita, barangkali kita juga pernah menjadi putus asa dan kecewa di dalam kehidupan kita ini. Tetapi pada waktu kita melayani Tuhan, ya kita sepertinya menjadi kecil hati. Tetapi saudara sekalian, Tuhan, kita ingin kembali lagi kepada profesi kita yang mula-mula. Pergi lagi ke dalam pencarian daripada dunia kepada profesi kita yang dahulu. Tetapi Yesus kembali lagi mengingatkan kepada Petrus. Ya, dia akan memperlihatkan dirinya bahwa dia hidup kepada kita pada saat ini. Mari saudara sekalian, kita juga mau mempunyai hati untuk kita tetap pertahankan kepada kasih dan komitmen kita yang mula-mula kepada Tuhan Yesus, untuk mengikut Tuhan Yesus pada waktu pertama kali kita percaya kepada Dia sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, kita melihat bahwa Petrus adalah seorang pemimpin jemaat. Ya, tetapi dia
mempunyai pengaruh, telah memberikan pengaruh kepada teman-teman yang lain. Kita melihat ayatnya yang ketiga B, ya. Dia mengatakan di sini, aku mau pergi menangkap ikan. Maka teman-temannya yang lain berkata, aku ikut juga. Aku akan pergi juga. Di sini kita melihat bahwasanya Petrus itu mempunyai pengaruh daripada seorang pemimpin yang bisa mempengaruhi orang-orang lain. Ya, tindakan ini ya, tindakan kita, saudara, mungkin kita dalam perbuatan kita sebagai pengikut Tuhan, sebagai pengikut Tuhan yang telah lama setia kepada Tuhan, harusnya kita juga menjadi teladan bagi teman-teman lain, mempunyai pengaruh yang positif terhadap lingkungan sekitar kita. Tuhan Yesus berkata bahwa kita itu adalah garam dan kita itu adalah terang dunia. Kadang kita itu menjadi lupa bahwa kita itu adalah garam dan terang dunia. Bahwasanya dunia yang malah mempengaruhi kita, bukan kita menjadi pengaruh daripada dunia ini. Saudara, marilah kita juga mau menjadi teladan, ya, seperti kata Paulus kepada Timotius, yaitu anak rohaninya. Janganlah orang lain memandang engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, saudara sekalian, marilah kita juga mau menjadi contoh dan teladan yang baik, memberikan pengaruh yang positif di dalam perkataan, di dalam pikiran, dalam tingkah laku kita, karena kita itu ada di depan Tuhan. Kemudian selanjutnya, saudara, yang ketiga, kita melihat kembali ayatnya yang ke-7b. Ayatnya yang ke-7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu, saudara sekalian, kita melihat ayat yang ke-5 sampai yang ke-6, maaf. Ayat ke-5 sampai ayatnya yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan itu. Nah, di sini kita melihat Tuhan mengubah arah kita. Bahwasanya mereka sepanjang hari tidak ada mendapatkan apa-apa. Maka dikatakan di sini Tuhan Yesus datang di tengah mereka dan mengatakan, adakah kamu, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Di sini mereka mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Nah, Tuhan peduli dengan kesulitan yang kita alami. Dia akan menguji kita. Apakah kita itu bersandar kepada Tuhan atau tidak? Ketika Tuhan melihat kesusahan anak-anaknya, maka Yesus itu segera datang memberikan arahan di dalam hidup kita. Maka ketika di dalam hidup yang kita alami ini, maka firman Tuhan selalu berbicara kepada kita, memberikan kita bagaimana jalan hidup kita, bagaimana kita seharusnya bertindak dan memberikan keputusan di dalam hidup kita. Maka di sini kita melihat Yesus memberikan arahan yang tadinya mereka tidak mendapatkan ikan. Maka Tuhan Yesus berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Maka pada waktu itu mereka menebarkan jala mereka dan mereka tidak bisa menariknya karena banyaknya ikan itu. Mereka mendapatkan ikan 153 ikan yang besar-besar. Nah, saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup dan Dia memberikan arahan dan Dia memberikan solusi, ya, memberikan solving problem di dalam hidup kita, ya, karena kita adalah orang yang berdosa, orang yang sudah jatuh, maka Tuhan selalu membimbing kita, selalu firman Tuhan itu pop up di dalam hidup kita dan berbicara supaya kita itu bisa melakukan apa yang Tuhan arahkan, sehingga arahan daripada Tuhan itu menghasilkan ikan-ikan yang banyak, menghasilkan buah-buah yang berlimpah di dalam hidup kita. Mari saudara sekalian,
kita itu juga mau bersandar kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak bersandar kepada Tuhan, maka sepanjang hari usaha kita itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Karena kita tidak bersandar kepada Tuhan, maka hidup kita akan menjadi sia-sia. Seperti Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, Tuhan Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sebab di luar aku, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, jika kita bersandar kepada diri sendiri, kita mengabaikan Tuhan, maka usaha kita itu akan sia-sia. Tetapi kalau kita mendengar arahan daripada Tuhan, maka usaha kita itu akan selalu membuahkan hasil. Bahwa Tuhan itu akan selalu menolong kita. Dan Tuhan akan selalu mengarahkan hidup kita yang telah kita dipindahkan oleh Tuhan kepada terangnya yang ajaib. Kita sudah diberikan arahan daripada Tuhan sehingga kita hidup bagi Tuhan. Mari saudara sekalian, kita juga mau diubah oleh Tuhan. Kita juga mau mendengar penjelasan daripada Tuhan dalam hidup kita sehingga kita usaha daripada hidup kita tidak menjadi sia-sia, tapi kita menuruti firman Tuhan. Kemudian yang keempat saudara sekalian, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ayatnya yang ke-7. Mari kita melihat ayat ke-7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata pada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Nah, di sini kita melihat Yohanes mengenal Tuhan yang sedang berbicara kepada mereka. Nah, ini adalah tindakan yang tepat untuk merespon pertolongan Tuhan. Ketika Tuhan bertindak menyelamatkan kamu, ketika Tuhan menolong kita, maka kita mengenal itu adalah perbuatan Tuhan. Maka sedikit perbuatan baik yang kita rasakan, sedikit hal-hal yang baik yang kita rasakan, maka kita selalu mengucap syukur karena itu adalah perbuatan yang berasal daripada Tuhan, pertolongan yang diberikan oleh Tuhan. Maka di dalam Yakobus berkata semua pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna itu datangnya dari Tuhan, diturunkan oleh Bapa segala terang. Baginya tidak ada pertukaran ataupun bayangan. Nah, semua hal-hal yang baik itu adalah berasal daripada Tuhan. Maka kita seharusnya mengucap syukur kepada Dia. Hal-hal yang kecil sekecil-kecilnya kita pun patut mengucapkan dan mengenal itu adalah berasal daripada Tuhan. Sehingga kita itu tidak take for granted, tapi sehingga kita selalu mengucap syukur dan mengenal bahwasanya itu berasal daripada Tuhan. Dan semua pemberian baik hidup kita, nafas yang kita terima hari ini, semua oksigen dan semua yang kita dapatkan itu adalah kebaikan yang berasal daripada Tuhan. Maka mari kita juga mengembalikan semua ucapan syukur, mengucap syukur kepada Tuhan. Kemudian yang ke-7b kita melihat, maka pada waktu itu setelah Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, ya, sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Kita melihat Petrus setelah melihat bahwa Yesus hadir di tengah-tengah kesulitan mereka. Yesus memberikan arahan kepada mereka, maka setelah dia tahu itu adalah Tuhan dan bahwasannya Yesus memanggil mereka anak-anak, ya. Kalau kita tadi ayat ke-5 sampai 6, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Ya, Yesus menyediakan kebutuhan mereka. Memberikan mereka makanan, memberikan mereka ikan yang dapat 153 ekor yang besar-besar itu. Tuhan itu begitu baik kepada dia. Maka dia kembali bersemangat. Petrus, dia jam kepada air itu. Dia lompat ke dalam danau itu dan dia berenang, ya.
Dikatakan dia tidak berpakaian tadinya. Terus dia mengenakan pakaiannya karena dia tidak berpakaian, lalu dia terjun ke dalam danau, berenang, dia mendapatkan Yesus. Di sini kita melihat Petrus yang tadinya sudah berputus asa dan sekarang dia kembali lagi, ya, bersemangat mengikut Tuhan. Dia bersemangat karena dia melihat Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada di tengah-tengah dia, Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Maka kita patutlah selalu mengucap syukur dan kita bersemangat, bersuka cita karena Tuhan itu baik kepada kita. Nah, pengakuan Petrus yang tadinya merasa tidak layak, sekarang dia merasa berharga karena Tuhan masih memanggil dia anak-anak. Ya, Yesus menyapa mereka, "Hai anak-anak." Ya, Tuhan Yesus tidak menghiraukan Petrus yang telah menyangkal dia 3 kali. Tapi Yesus masih memeluk mereka, memanggil dia, "Hai anak-anak." Semuanya. Termasuk di antaranya di sini kita melihat yang ke-7 orang itu adalah, yang ikut dia itu adalah Thomas yang disebut Didimus. Nathanael dari Kana yang di Galilea. Anak-anak Zebedius itu adalah Yakobus dan Yohanes, dan 2 orang muridnya yang lain. Jadi semua 7 orang. Yesus memanggil mereka anak-anak, sebuah greeting yang begitu akrab, yang begitu penuh dengan kasih sayang seperti seorang bapak kepada anak-anaknya yang memanggil, "Hai anak-anakku," begitu. Hai anak-anak. Jadi Petrus itu merasa dihormati, dihargai, disayangi oleh Tuhan, dan dia bangkit, ya. Dia mencari, dia kembali kepada Tuhan yang telah memberikan mujizatnya kepada mereka. Yang Yesus telah bangkit memberikan mujizat lagi, yaitu membuat mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak, ya, yang begitu sampai jalan mereka itu hampir koyak, ya. Di sini Tuhan memberikan lagi mujizatnya kepada mereka. Dan Tuhan itu juga saat ini menyapa kita. Tuhan itu juga mengasihi kita, ya. Dia juga mengasihi, menyayangi kita satu persatu dan memanggil kita anak-anaknya. Baiklah kita kembali semangat lagi, ya, di dalam mengikut Tuhan, semangat lagi di dalam melayani Tuhan. Pengalaman para murid yang menyadari bahwa Tuhan itu ada, Yesus itu ada, ya. Tuhan Yesus itu hidup. Ya, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Yesus itu hadir di tengah-tengah kita. Meskipun kita tidak melihatnya, tapi kita bisa merasakan kehadiran Tuhan yang jauh lebih besar daripada itu. Ya, kita yang percaya kepadanya jauh lebih besar daripada logika manusia, daripada teori manusia. Nah, Yesus itu melampaui semua teori-teori manusia. Maka kita itu percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan beserta dengan kita, memberikan semangat kepada kita. Di dalam hidup kita, kita tidak usah takut. Pada waktu kita jatuh, Tuhan membangkitkan kita kembali. Pada waktu kita menjadi putus asa, Tuhan menguatkan kita kembali. Pada waktu kita jatuh sakit, Tuhan menguatkan kita. Pada waktu kita berdoa, Tuhan mendengar doa kita. Pada waktu kita jatuh ke dalam dosa, Tuhan membangkitkan kita kembali untuk kita dekat lagi, kembali lagi kepada Dia. Ya, seperti kata Daud, "Kemana aku akan menjauhi Roh-Mu, Tuhan?" Ya, pada waktu aku naik ke atas bukit, di situ pun Engkau berada. Pada waktu aku ke dalam lautan yang paling dalam pun Engkau ada, dan Engkau menarik aku kembali ke dekat-Mu. Demikian saudara sekalian, Yesus itu menyediakan kebutuhan mereka. Jadi kita tidak perlu takut lagi seperti Simon Petrus yang kembali lagi kepada profesi yang semula. Dia diingatkan kembali lagi oleh Tuhan untuk menjadi penjala ikan. Penjala manusia, dari penjala ikan menjadi penjala manusia yang tingkatnya lebih tinggi daripada yang dahulu, yaitu menjala ikan saja. Tapi dia dinaikkan profesinya menjadi penjala ikan, menjadi satu derajat daripada rekan kerja Allah, sederajat dengan, ya,
dengan pekerjaan Tuhan, yaitu dia menjadi rekan kerja Allah. Di sini kita melihat bahwa Petrus saat ini yang tadinya telah putus asa, tapi sekarang dia dikembali lagi oleh Tuhan dan dia diberikan berkatnya kembali, disediakan roti ya dan disediakan makanan breakfast ya. Kita melihat di situ ada mereka sudah naik ke perahu, dari perahu mereka sudah jalan ke dalam darat dan kita melihat di situ setelah tiba di darat ayat ke-9, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Nah, Yesus bukan mengambil ikan dari penjala perahu mereka, tapi Yesus sendiri yang ada ikan dan rotinya dari Tuhan Yesus sendiri. Jadi Tuhan telah bisa memberikan makanan ya, semua kecukupan mereka, dan disitulah mereka diberikan sarapan. Dan ayat ke-12 kata Yesus pada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid itu yang berani bertanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya pada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya. Dan semua Injil ini sudah tercatat dan tercantum supaya kamu itu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Sehingga kita semua beriman dan tak percaya pada Tuhan yang hidup. Dan Yesus sekali lagi kita melihat selanjutnya Yesus mengkomisionir Petrus. Yesus mengutus Petrus dan menguatkan iman dia kembali. Dan meneguhkan, memperbaharui komitmen dia kepada Yesus yang semula itu. Kembali kita melihat ayat 15, 16 dan 17. Yesus kembali setelah sarapan bertanya secara pribadi kepada Petrus 4 mata. Dan berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini, lebih dari teman-temanmu, lebih daripada ikan-ikanmu, dan lebih daripada jala ini, daripada perahu ini, lebih daripada semuanya ini engkau mengasihi aku? Maka Petrus berkata, benar Tuhan, kau tahu aku mengasihi, aku mau mengasihimu. Ya, Petrus kembali bersemangat, aku mau. Ya, kembali kedua Yesus bertanya, kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus padanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, Yesus berkata, di komisionir dia mengutus dia, gembalakanlah domba-dombaku. Kemudian ketiga kalinya Yesus menguji dia lagi, kata Yesus padanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata padanya, Tuhan, kau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Demikian Tuhan juga memanggil kita saat ini untuk mengasihi Tuhan lebih daripada apapun yang ada di dunia ini, lebih daripada artis-artis, lebih daripada semua keuangan dan semua yang ada resources dunia ini, daripada kita lebih mengasihi Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan, dan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, mati bagi kita, memberikan nyawanya bagi kita, mengalirkan darahnya, dia menebus dosa-dosa kita. Ya, Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan Yesus itu membangkitkan kita dan memberikan hidup yang kekal kepada kita. Saudara, mari kita juga mau seperti Petrus yang sudah meninggalkan segala sesuatunya. Yang dulu dia sudah berjanji, sekarang dia juga mau lagi, sekali lagi mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan, sehingga Petrus dipakai Tuhan dengan luar biasa dalam hidupnya. Dia mengabarkan Injil keselamatan daripada Yesus Kristus. Dia menjadi saksi mata yang hidup pada waktu itu. Dia membawakan kabar baik, kabar keselamatan kepada orang, dan pada waktu mereka dia pulang dan bertekun menanti janji Roh Kudus. Setelah 10 hari kemudian turunlah Roh Kudus pada hari Pentakosta, dan mereka diurapi oleh Tuhan dan mengabarkan Injil keselamatan, dan 3.000 orang bertobat dan percaya kepada Yesus dan mereka diselamatkan. Demikian juga kita mau dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil
keselamatan Yesus Kristus. Injil, kabar baik, mengabarkan Injil kepada orang-orang yang di dalam kegelapan untuk masuk kepada terangnya yang ajaib. Kepada orang-orang yang akan menuju kebinasaan untuk mendapatkan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus bersama-sama dengan kita. Mari saudara sekalian, bagi yang belum percaya pada Tuhan, baik hari ini kita mengajak saudara sekalian untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara semuanya. Dan biar dosa-dosamu bisa diampuni dan kamu bisa diselamatkan oleh Tuhan. Mari saudara sekalian, kita mau mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Nya, mengasihi domba-domba Tuhan dan menaati firman Tuhan. Amin. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih pada Engkau ya Bapa, karena hari ini kami boleh mendengar sebagian daripada firman-Mu. Firman Tuhan itu adalah berkuasa Tuhan. Biarlah firman-Mu ini bekerja di dalam hati kami semua yang mendengar pada saat ini. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan Injil keselamatan boleh disampaikan menjadi tongkat estafet bagi kami semua generasi selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama Engkau ya Bapa. Biarlah kami mengasihi-Mu dan kami percaya kepadamu. Biarlah kami tetap setia kepadamu, biarlah kami tetap beriman kepadamu Tuhan, dan bahwa kami yang datang pada Engkau tidak akan dipermalukan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selanjutnya mari kita mau memberikan persembahan. Kita akan lihat nomor nyanyian 279, memperkenankan hati Tuhan. 279, memperkenankan hati Tuhan. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa, ucapan syukur, minta Cikian pimpin kita mendoa persembahan ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar tadi. Semoga jadi berkat diri kami sendiri. Tuhan, berikan kami tubuh yang sehat Tuhan. Semoga kami sehat-sehat selalu ya Tuhan. Terima kasih juga atas berkat-berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan doksologi, doa berkat, demikian juga Amin Song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian yang mengasihi dan dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, baik Anda di gereja maupun ada yang di rumah, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan
dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok dan selama-lamanya. Amin. 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 Dipisahkan duduk kembali, doa teduh kebaktian selesai. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku, ku tenang sebab kau Allahku. Kebaktian kita selesai sampai di sini, sampai bertemu minggu depan.